kita kan di Jakarta ini setiap hari itu terekspos dengan polusi suara ya. Kalau orang tuh kalau udah ketemu psikolog tuh, wah lu gila lu. Apakah kematian itu selalu artinya sedih? Kita membutuhkan suatu safe space di mana ada yang bisa memvalidasi perasaan kita. Seek for help, jangan malu. Ini masalah yang sangat serius. Kita harus banyak-banyak belajar untuk sayang sama diri kita dulu. Juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental karena orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Data Kementerian Kesehatan mencatat 1 dari 10 masyarakat Indonesia mengalami gangguan mental. 19 juta orang berusia 15 tahun ke atas hidup dengan gangguan emosional. 12 juta orang di kelompok usia yang sama menghadapi depresi di hari-harinya. 1. Tak ada seorang pun pengidap masalah kesehatan mental yang sendirian. 2. Tak boleh lagi ada stigma dan isolasi sosial. 3. Sebanyak-banyaknya model dan jalur katarsis dibutuhkan. Termasuk musik yang selalu tentang manusia. Termasuk suara dari dalam jiwa-jiwanya. Di dimensi lain, bara suara jadi wajah lain dalam konteks musik dan kesehatan mental. Musik-musik bara suara memiliki sudut pandang, pendekatan yang lebih sentimental, yang bersifat mikro dan personal. Di zaman sekarang kan karena mungkin kesadaran tentang mental health issue itu udah cukup besar ya. Besar banget. Dan akhirnya beberapa musisi mungkin melihat ini sebagai potensi untuk menjadi sebuah komoditas. Kalau dari Mas Iga gimana menurut Mas Iga? Kalau gue sebuah isu pasti akan menjadi sebuah komoditas pada akhirnya. Okay. Salah benar itu bukan hak gue untuk menghakimi. Ketika itu katakanlah dibuat menjadi sebuah part of the commodity, tapi ketika orang mendengar itu menjadi sebuah sarana untuk membuat dia lebih tenang, menyembuhkan, menenangkan, mendamaikan, so sebagai fungsinya itu berarti berhasil gitu. Dan ketika gue bilang, lu cuma ikut-ikutan, misalkan ada pikiran, lu cuma ikut-ikutan doang, lu cuma riding the wave whatsoever. Tapi ketika ada orang yang mengalami efek baiknya, loh, berarti fungsinya dijalankan gitu. Dan gue sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Kalau kita lihat sekarang nih secara positif lah, kita bilang secara positif, mental health issue, mindfulness, spiritual things, itu tuh jadi hal yang kita anggap juga bisa jadi komoditi akhirnya ternyata. Setuju nggak Mas dengan statement itu? Iya, setuju. Dan emang udah saatnya sih kita memikirkan bahwa ini adalah industri yang besar gitu. Ini bisa memengaruhi hajat orang banyak, plus doing good for the community gitu kali ya. Yep. Ya kan? Ya. Jadi kita kan di Jakarta ini setiap hari itu terekspos dengan polusi suara ya. Itu memengaruhi faktor psikologis dan emosional kita kan setiap hari loh. Kita nggak sadar kalau itu tuh merusak sebetulnya. Suara tuh, musik itu bisa untuk membantu kita lebih tenang gitu kan. Mas Iga, kalau dari buat gue pribadi gitu ya, gue sempat ngedengerin tentang sebuah album lu yang judulnya adalah Jalaran Sadra, yang menurut gue basicnya itu adalah punya kekuatan di musiknya keren banget. Ini jadi menarik gitu. Jalaran Sadra tuh tentang apa sih sebenarnya? Oke, jadi Jalaran Sadra itu kan secara bahasa ya artinya tuh diambil dari bahasa Jawa, jalaran dan sadra. Ketika digabungin itu konteksnya menjadi karena pasrah. Jadi album itu emang terjadi ketika kita semua ngalamin lah ya 2020. Betapa gelapnya gitu di situ. 2020 sampai 2022. Itu kan kayak masa dimana pandemi, terus kemudian kita juga kehilangan banyak orang. Dan kita di situ melihat di
di depan mata kepala kita sendiri bagaimana rencana semua runtuh, Yap. ya kan, semua pekerjaan hilang, dan banyak sekali orang yang akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain selain tunduk sama kondisinya gitu. Tapi di situ juga kita juga bisa ngelihat betapa di antara kepasrahan itu kita tetap jadi orang yang mau berusaha di tengah di tengah keosan itu gitu. Dan kemudian Jalaran Sadra itu bercerita tentang banyak sekali kematian, ada fatalis, kemudian ada merayakan panah, dan tentang multi interpretasi terhadap kematian itu sendiri. Apakah kematian itu selalu artinya sedih? Ternyata enggak juga gitu. Bahkan mungkin untuk kakek gue yang saat itu sakit, buat dia kematian adalah terbebas dari rasa itu, gitu. Terbebas dari rasa sakit. Dan buat orang yang ditinggalkan sedih nih. Tapi itu kan jadi multi interpretasi. Betul. Ada yang sembuh ya dalam tanda kutip, ada juga yang merasa ditinggalkan. Lu adalah musisi yang cukup cukup punya suara terhadap isu-isu ini. Adalah tentang korelasi musik dan kesehatan mental. Nah, kalau dari lu sendiri sebenarnya memang lu ada awareness tersendiri tentang konteks hal tersebut atau gimana, Cuk? Oke, sebenarnya sih kalau flashback itu pertama kali gue peduli sama kewarasan ya. Itu gue 2012. Gue ngerasa kok setiap kali gue putus kayaknya sama ya masalahnya dari gue gitu. Kayak gue tuh posesif segala macem. Terus akhirnya gue mulai tuh yang cari tahu tentang diri gue. Gue ada rekomendasi ikut hipnoterapi untuk ngegali gue tuh ada trauma apa zaman dulu segala macem. Banyak jadi ngebuka diri gue yang akhirnya gue bisa lebih secara kreatif tuh gue lah jadi lebih lancar. Gue adalah termasuk orang yang besar dalam generasi bahwa cowok tuh gak boleh nangis. Cowok harus kuat, lo gak boleh gini-gini. Bahkan gue juga suka sebel gitu, ngapain sih orang sedih-sedih gini-gini dulu. Tapi kemudian gue ngerasa, anjir, ini salah sih sebenarnya. Karena ini menggerogoti gue dari dalam untuk berpura-pura kuat. Ya toxic masculinity at its finest lah waktu itu gue tuh. Tapi kemudian kurang lebih dalam 2 tahun terakhir, gue udah mulai rajin ke psikolog dan rajin terapi juga. Dan gue selalu pengen menormalisasi hal itu gitu. Kenapa? Karena ketika gue cerita sama teman-teman, misalnya lagi nongkrong nih datang, dari mana gak? Dari psikolog. Kenapa cuy? Iya, benar-benar. Gak apa-apa gitu. Kadang soalnya gini, kita demam, kita ke dokter. Kita ke seleo, kita ke tukang urut kan. Kenapa kalau kita sedih atau kalau kita punya kalut di dalam, kenapa kita nggak mau pergi ke orang yang bisa mengobati itu secara profesional gitu? Lu di 2012 udah datang ke kita bilang orang yang cukup kompeten gitu ya. Ya lu nggak ngerasa itu hal yang tabu, Cot? Kalau orang tuh kalau udah ketemu psikolog tuh, wah lu gila lu gitu. Tapi pada saat itu emang gue pengen tahu apa yang Jadi sama diri lu? terjadi sama diri gue gitu. Dan kalau misalnya gue lebih ada kalau kayak gini, gue harus kayak gini. Kayak secara diagnosa itu gue ada yang namanya dysthymia sama ADHD. ADHD itu yang pertama kali gue tahu ya. Gue tuh nggak bisa fokus atau gue nggak bisa. Nah kayak gini nih, kayak gue lagi ngomong sesuatu terus tiba-tiba gue ke distract, gue pengen ngomongin yang lain. Nah itu salah satu bentuk dari ADHD yang harus gue tahu gitu, harus gue pahamin. Gue tuh punya itu, jadi gue bisa lebih Controlling. bisa lebih kontrol. Nah, hari ini gue udah ada di tempatnya Mas Aditya Setiadi, di mana hari ini kita bakal ngobrolin tentang korelasi musik dan kesehatan mental dari sudut pandang seorang musikolog. Mas Adit, apa kabar? Halo, gimana? Apa kabar? Selamat datang. Terima kasih Mas. Hari ini kita ngobrol-ngobrol Ya, mari. Musik dan mental health itu sebenarnya sudah merupakan suatu kesatuan yang memang sudah ada sejak zaman dulu. Ya, jadi dalam studi-studi sejarah itu kaitan musik dengan spiritualitas, ya itu sudah ada, ya di dalam sejarah juga kita melihat dan dalam kebudayaan, ya musik itu menjadi suatu medium untuk menyatukan individu sebagai mikrokosmos terhadap satu tatanan yang lebih besar, makrokosmos. Jadi bagaimana menyelaraskan itu. Ketika kita lagi
depresi, kita baru putus cinta atau lagi sedih, kita cenderung ingin mendengarkan musik-musik yang mellow, melankolis, yang sedih. Kenapa? Karena kita membutuhkan suatu safe space di mana ada yang bisa memvalidasi perasaan kita. Tapi ini ada satu konteks yang hari ini saya mau ngobrolin sama Kak Ika sendiri sebenarnya adalah tentang korelasi dari musisi dan depresi. Oke. Ya kan? Karena ada hal yang menarik bahwa entah kenapa dua hal tersebut sebagai seorang musisi ini rentan sekali dengan depresi. Kira-kira ada triggernya nggak sih, pemantiknya gitu loh kalau menurut Kak Ika sendiri? Memang ditemukan dari salah satu risetnya, aku lupa universitas mana yang bikin, tapi universitas itu di Inggris, 7 dari 10 musisi itu akan rentan dengan kesehatan mental, isu kesehatan mental gitu. Terus mereka bahkan bisa bilang 2/3 musician itu jauh lebih rentan terhadap stres dibandingin masyarakat pada umumnya. Ada satu lagu di album kedua gue judulnya 1000 Racun, itu gue ambil dari salah seorang sahabat deket gue banget yang memang dia mengidap depresi akut. 1000 Racun tuh tentang bagaimana lo melawan apa yang ada di dalam pikiran lo gitu. Jadi kayak the worst enemy dari orang-orang yang mengidap depresi, mengkhususkan apa yang terjadi di teman gue adalah betapa sulitnya dia untuk mencari batas tengah antara waras dan depresi gitu. Jadi lo bisa banget gak bisa bangun tidur, lo bisa banget gak mau keluar kamar, lo bisa mengurung diri dan lain-lain, dan lo berkecimpung dengan pikiran sendiri. Dan itu yang gue tuangkan di lagu 1000 Racun itu. Karya apa sih yang lo ngerasa mungkin secara kesehatan mental lo lagi nggak baik, terus lo translate jadi karya, ada nggak sih? Sebenarnya gue ada satu project namanya Megane. Megane ini lebih lebih personal lah, kayak isu-isunya tuh nggak bisa Personal banget. nggak bisa semua orang Rasain ngerti gue. Di situ ada tentang hubungan sama orang tua, tentang trauma. Terus ada yang satu lagu judulnya Starting to Think of Ending Things, itu ngomongin tentang suicide segala macam. Dan gue waktu itu ngerilis satu videonya. Di akhir videonya adalah list nomor telepon kalau lu lagi butuh pertolongan atau lu butuh orang yang lo cari begitu perasaan pengen bunuh diri itu keluar gitu. Jadi sekalian gue kasih pesan di situ. Manusia pasti punya rasa, dan memang rasa itu akan membantu. Tapi dia harus mulai bisa membedakan mana rasa yang memang bisa dia keep, mana rasa yang pelan-pelan dia harus bisa lepasin. Bagaimana dia akhirnya bisa tetap berkarya dengan ingatan yang lebih baik, tapi karyanya juga tetap baik. For example gini, kayak mungkin dalam kasus lain ya, bukan musician ya, kayak dulu aku banyak mengendampingi soal korban-korban kekerasan. Jadi ketika kita membantu mereka, sebenarnya kita arahkan tuh bukannya mereka jadi mundur, nggak membela kasusnya, tapi adalah bagaimana mereka tetap maju membela kasusnya, tapi kemarahan dan ini mereka udah diubah menjadi sesuatu yang lebih positif. Karena kalau mereka hanya maju dengan kemarahan, itu mereka yang ngasih energi memang gede pastinya gitu. Energi marah, energi pengen ini gitu. Tapi akan jadi kemana-mana pasti biasanya. Ketika musisi ini menjadi entertainer ya, seperti yang tadi Mas Isyar bilang, berarti ada apa di situ? Ada ekspektasi kan? Betul. Ekspektasi dari audience. Ketika musisi ini sudah sampai ke suatu tahap tertentu, audience ada ekspektasi, record label ada ekspektasi, teman-teman musisi semua ada ekspektasi kan. Dia harus memenuhi ekspektasi itu, gitu. Jadi dia harus menegosiasikan bagaimana dirinya dia dengan segala macam kapasitasnya itu bisa memenuhi semua ekspektasi itu. Nah itu di situ. Sampai tahap mana level negosiasi ini bisa dia tampung, sampai tahap mana dia lantas menjadi breakdown. Kira-kira ada pesan-pesan apa nggak sih, Cot? Buat mungkin teman-teman kita juga, mungkin sesama musisi atau mungkin semua teman-teman yang nonton ini? Itu aja sih, rajin-rajin check on your friends aja. Kayak beberapa kali, kayak teman-teman gue ya, mereka sadar tuh kalau apa yang gue tulis tuh emang lagi gue rasain, terus dia reach out ke gue gitu. Cot, lo nggak apa-apa gitu, ketemu yuk gini. Udah, itu tuh berarti banget buat gue.
Walaupun ya itu jadi karya, cuman itu perasaan beneran gitu loh. Sebenarnya musik itu bisa menyehatkan secara jiwa apabila kita berfokus itu terhadap proses. Jadi setiap seniman itu harus merasakan ketika bermain musik benar-benar dia mencurahkan semua apa yang ada. Terus kemudian dia dari hasil itu dia merefleksikan kembali apa yang telah saya lakukan. Satu, seek for help, jangan malu. Karena gue bahkan terpaksa bilang harus, karena ini masalah yang sangat serius gitu. Dan jangan lo pendam sendiri. Kalau lo punya temen deket atau orang kepercayaan lo, raih tangan mereka gitu, telepon, WhatsApp, whatsoever, untuk cerita bahwa apa yang lo lagi ngalamin, apa yang lo lagi rasain. Karena memendam itu sendiri nggak akan lebih baik. Kedua adalah pergi ke profesional. Itu udah kayak syarat mutlak lah. Persis seperti lo mengalami sakit demam, sama seperti lo mengalami patah tulang, lo harus ke orang yang memang bisa menyembuhkan itu secara terakreditasi gitu ya. Maksud gue, jangan dipendam sendiri. Sakit fisik aja kita pendam sendiri nggak sembuh-sembuh, bisa kemana-mana. Paling simpelnya yang sebenarnya udah banyak dilakukan adalah kita harus banyak-banyak belajar untuk sayang sama diri kita dulu. Self love berarti ya? Iya, self love. Dan kemudian kedua, kita perlu tahu juga sih, kalau misalnya gitu, aku udah ngelakuin self love tapi kok nggak bisa-bisa. Kita perlu tahu sebenarnya ada isu apa di kitanya sendiri. Gitu. Jadi kita memang perlu tahu sih. Akarnya. Kita perlu tahu dinamika kita, akar permasalahan kita, supaya tujuannya tadi kita harapannya kalau kita bisa bongkarin itu, harapannya musik kita juga malah akan lebih beragam loh. Mengais katarsis di antara kata dengan nada dan saling mengiris. Musik selalu begitu. Menjadi cermin dari manusia yang memang bukan sekedar telinga. Suara mental yang menggambar situasi masif. Suara mental yang mengamplifikasi bisikan-bisikan resah. Suara mental yang mendorong munculnya wajah-wajah asli. Asli adalah sehat. Karena sebaik-baiknya identitas adalah orisinalitas. Ini asli gue.